Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Khairiyah dari kelas Ilmu Hukum semester 2. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang yang pertama itu keterkaitan kebijakan pemerintah dengan pelindungan lingkungan hidup. Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam pasal 28H Undang-Undang Republik Indonesia 1945. Pengelolaan lingkungan hidup yang kurang bijaksana turut memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup. Karena itu perlu dilakukan peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan merupakan tanggung jawab pemerintah beserta masyarakat. Pertanggungjawaban pemerintah dalam melakukan pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan fungsi pelayanan publik untuk menjamin seluruh penduduk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat. Maka, pemerintah dapat diminta pertanggungjawabannya baik secara administratif, perdata, maupun pidana. Manakala pemerintah lalai melaksanakan kebijakannya yang tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat. Untuk mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan dengan mengutamakan lingkungan hidup yang layak didapatkan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu kondisi penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Faktor kendala dan hambatan penegakan hukum lingkungan hidup mengakibatkan tidak efektivitasnya faktor pendukung dalam penegakan hukum lingkungan. Banyak peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, namun pelaksanaannya di lapangan masih banyak kendala dan hambatan yang ditemui. Kendala dan hambatan itu terletak pada faktor yang pertama, sarana hukum. Sarana hukum merupakan faktor kendala dan hambatan dalam penegakan hukum lingkungan. Berbagai kebijakan operasional yang dikeluarkan seringkali tidak konsisten dengan prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 maupun undang-undang yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup lainnya. Bahwa dalam upaya penegakan hukum lingkungan, faktor manusia sebagai pelaksanaannya akan lebih banyak membentuk keberhasilan penegakan hukum dibandingkan dengan faktor hukum itu sendiri. Kemudian yang kedua yaitu aparat penegak hukum. Banyak kasus-kasus lingkungan terkendala dikarenakan jumlah aparat penegak hukum profesional yang mampu menangani kasus-kasus lingkungan masih sangat terbatas. Di samping itu adalah mustahil kiranya kita mengharapkan para penegak hukum itu dapat menguasai berbagai aspek lingkungan. Karena lingkungan hidup mencakup aspek yang sangat luas dan kompleks yang berkenaan dengan berbagai disiplin ilmu. Keterbatasan pengetahuan dan pemahaman aspek-aspek lingkungan oleh penegak hukum menjadi faktor kendala yang sangat dominan dalam upaya untuk menciptakan kesamaan persepsi penanganan perkara lingkungan. Kemudian kendala yang ketiga yaitu fasilitas dan sarana. Fasilitas dan sarana adalah alat untuk mencapai tujuan penegakan hukum lingkungan. Ketiadaan atau keterbatasan fasilitas dan sarana penunjang termasuk dana akan sangat mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum lingkungan. Bahwa kenyataan menunjukkan dalam penanganan kasus-kasus lingkungan akan melibatkan berbagai perangkat bioteknologi canggih, yaitu seperti peralatan laboratorium yang untuk kepentingan operasional lainnya memerlukan tenaga ahli dan biaya yang cukup mahal. Kemudian kendala nomor 4 yaitu perizinan. Perizinan memang menjadi salah satu masalah yang lebih banyak memberi peluang bagi perkembangan masalah lingkungan daripada membatasinya. Sebab dalam pasal 36 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 masih bisa dilewati begitu saja oleh pengusaha, apalagi jika izin yang dimaksud adalah izin yang diberikan oleh Departemen Perindustrian setelah sebuah perusahaan siap.
Kemudian kendala yang nomor 5 yaitu sistem AMDAL. Dalam prakteknya, AMDAL lebih mengarah pada penonjolan pemenuhan ketentuan administratif daripada substansinya. Artinya pesatnya permintaan akan AMDAL merupakan mata rantai kewajiban dalam urusan perizinan dalam suatu usaha atau dipandang sebagai performa untuk mendapatkan akad kredit atau izin investasi. Kemudian kendala yang nomor 6 yaitu kesadaran hukum masyarakat terhadap lingkungan. Kepatutan dan ketaatan kepada ketentuan hukum lingkungan merupakan indikator kesadaran hukum masyarakat. Peran serta masyarakat menurut Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan komponen utama di samping keberadaan penegakan hukum untuk tercapainya tujuan hukum melalui sarana penegakan hukum dengan cara melakukan penegakan hukum lingkungan hidup. Kemudian poin yang ketiga yaitu contoh dari contoh-contoh kasus tentang lingkungan hidup di Indonesia dengan penanganannya. Nah, salah satu contohnya yaitu seperti kasus pembuangan limbah PG Tasikmadu di Desa Triagon, Mojo 8, Sukoharjo karena tidak adanya pengawasan yang dilakukan oleh PG Tasikmadu maupun pemerintah, dalam hal ini adalah BLH Sukoharjo dan BLH Karanganyar. Partisipasi masyarakat untuk melaporkan kejadian pembuangan limbah di Desa Triagan kepada pihak terkait merupakan tindakan positif dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup. Penyelesaian permasalahan lingkungan hidup ini yaitu menggunakan cara musyawarah dengan menggunakan pendekatan budaya hukum. Menurut saya bahwa pada masyarakat sederhana seperti halnya masyarakat pedesaan lebih memilih penyelesaian konflik secara musyawarah untuk menghindari permusuhan yang sesungguhnya guna mencapai keadilan yang bersifat substansial. Penyelesaian konflik secara musyawarah dengan menggunakan pendekatan hukum hubungan kemitraan yang melibatkan 3 unsur kekuatan yaitu pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat merupakan langkah menuju masyarakat agar terwujudnya masyarakat sipil yang didambakan. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.